Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aisyah dengan NIM 2365041 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas data spasial dan data non-spasial pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau SIG. Pendahuluan. Sistem informasi geografis merupakan komponen yang terbentuk dari perangkat lunak, perangkat keras, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja satu sama lain. Sistem ini memadukan antara data grafis dan data teks yang bermanfaat untuk penelitian geografis. Komponen-komponen pendukung sistem ini bekerja secara terintegrasi, salah satunya adalah data. Data merupakan kumpulan-kumpulan dari informasi fakta yang dikumpulkan di mana saja. Data kemudian akan disusun untuk dijadikan laporan, sebuah informasi. Data ini sangat penting dalam ilmu geografi. Juga demikian, data-data yang dikumpulkan bisa membantu untuk mengetahui luas suatu wilayah. Macam-macam profesi, jumlah penduduk suatu wilayah, dan juga informasi detail suatu wilayah yang didata. Data dalam SIG ada dua, yaitu data spesial dan data non-spasial. Sumber ini diambil dari lancangkuning.com. Selanjutnya ada data spasial. Data spasial merupakan data yang mempunyai georeferensi kebumian yang memiliki banyak macam atribut yang terletak di berbagai macam unit khusus. Di zaman ini, data adalah hal yang sangat berguna dalam penataan sumber daya alam yang mencakup seluruh wilayah dari daerah, bahkan sampai ke kancah internasional. Penggunaan data ini semakin membanyak karena adanya teknologi digital mapping, yaitu kumpulan data dijadikan suatu format gambar digital dan penggunaannya pada sistem informasi geografi. Data ini biasanya berformat vektor dan juga raster. Sumber ini diambil dari lancangkuning.com. Selanjutnya, data spasial dapat disajikan dalam bentuk data yang pertama, data vektor. Titik digunakan untuk mempresentasikan lokasi spesifik seperti letak gedung, tiang listrik atau sumur. Yang kedua, garis digunakan untuk menggambarkan elemen linear seperti jalan, sungai, atau jaringan pipa. Yang ketiga ada poligon. Ini digunakan untuk mewakili area seperti batas administrasi, kawasan, hutan, atau danau. Yang kedua ada data raster. Data raster terbentuk grid atau piksel yang setiap pikselnya mewakili informasi tertentu seperti citra satelit atau peta evaluasi. Data ini sering digunakan dalam analisis lingkungan dan pemetaan topografi. Sumber data spasial pertama ada citra satelit, yang kedua penginderaan jauh, yang ketiga survei lapangan, yang keempat peta topografi. Keakuratan data spasial sangat penting dalam SIG karena data ini menjadi dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Selanjutnya ada data non-spasial. Data non-spasial adalah data yang tidak bereferensi ke georeferensi atau ruang kebumian. Dalam penggambarannya, data ini tidak menggunakan sistem informasi koordinat. Data ini juga hanya berfungsi sebagai keterangan pelengkap saja atau atribut. Data ini memiliki beberapa metode. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran adalah penentuan suatu besaran dimensi dan kapasitas umumnya digunakan untuk suatu ukuran. Yang kedua adalah laporan. Laporan ini suatu kegiatan menyampaikan informasi hal-hal yang telah dilakukan, bisa dalam bentuk tertulis maupun lisan. Yang ketiga ada grafik. Grafik ini adalah suatu simbol yang berguna untuk mempresentasikan suatu informasi dan perhitungan, biasanya dalam bentuk simbol lingkaran dan juga batang. Yang terakhir ada tabel.
Tabel ini disusun susunan baris yang membentuk kotak yang berfungsi untuk menyusun data informasi agar teratur dan tidak berantakan. Contoh data non-spasial meliputi nama jalan, jumlah penduduk dalam suatu wilayah, luas pembangunan, dan jenis tanah. Data non-spasial biasanya tersimpan dalam bentuk tabel atau database yang berhubung dengan data spasial melalui kunci unik seperti ID objek. Perbedaan antara data spasial dan data non-spasial. Perbedaan antara data spasial dan non-spasial yang paling jelas adalah bentuknya. Data spasial berbentuk gambar peta yang berupa titik dan garis yang memberikan gambaran bumi, sedangkan data non-spasial berbentuk angka-angka. Contohnya seperti data sensus, kependudukan, dan survei. Data-data ini harus digabungkan agar berbentuk SIG yang sempurna. Contoh hubungan data spasial dan non-spasial, misalnya sebuah peta digital menunjukkan lokasi sekolah, dan data non-spasial dapat berupa nama sekolah, jumlah siswa, dan fasilitas yang tersedia. Gabungan data spasial dan non-spasial memungkinkan analisis yang lebih mendalam seperti perencanaan pembangunan sekolah baru berdasarkan atribusi populasi siswa. Sumber ini diambil dari teknologi EcoID. Contoh penerapan integrasi data spasial dan non-spasial. Yang pertama, perancangan tata ruang. Dalam perencanaan tata ruang, data spasial seperti peta penggunaan lahan digabungkan dengan data non-spasial seperti kepadatan penduduk atau status kepemilikan lahan untuk menentukan area yang cocok untuk pembangunan perumahan atau kawasan industri. Yang kedua, mitigasi bencana. SIG digunakan untuk memetakan area rawan bencana dan mengintegrasikannya dengan data non-spasial seperti jumlah penduduk atau lokasi fasilitas penting untuk merancang rencana evakuasi yang efektif. Yang ketiga, pengolahan sumber daya alam. Data spasial seperti lokasi hutan dan badan air digunakan dengan data non-spasial seperti tingkat degradasi lahan atau keanekaragaman hayati yang mendukung konservasi dan pengolahan lingkungan. Yang keempat, transportasi dan logistik. Peta jaringan jalan dapat digabungkan dengan non-spasial seperti volume lalu lintas atau lokasi fasilitas logistis untuk mengoptimalkan rute transportasi. Ada tantangan dalam pengolahan data spasial dan non-spasial. Yang pertama, ada keakuratan data. Data spasial dan non-spasial harus akurat dan diperbarui secara berkala agar hasil analisis SIG dapat diandalkan. Yang kedua, kompleksitas data. Integrasi kedua jaringan jenis data ini memerlukan kemampuan teknis tinggi, terutama dalam mengolah data yang berformat berbeda seperti tesis dan label. Yang ketiga, perbatasan infrastruktur pengolahan SIG membutuhkan perangkat keras dan lunak yang canggih serta sumber daya manusia yang terlatih. Yang keempat, ada standarisasi data. Beragamnya format yang digunakan oleh berbagai lembaga sering menjadi kendala dalam pertukaran dan integrasi data. Jadi kesimpulannya, sistem informasi geografis atau SIG merupakan integrasi antara perangkat lunak, perangkat keras, data spasial dan non-spasial, serta sumber daya manusia yang bekerja sama untuk menganalisis data berbasis lokasi. Data spasial memiliki referensi kebumian dan divisualisasi dalam bentuk titik, garis, atau poligon serta data raster, sedangkan data non-spasial tidak memiliki referensi lokasi dan hanya berfungsi sebagai atribut pelengkap, seperti nama, jumlah, atau jenis objek. Kombinasi kedua jenis data ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, seperti perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, pengolahan sumber daya alam, dan transportasi. Namun pengolahan data ini juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan dan akurasi tinggi, kompleks teknis, infrastruktur data, dan kurangnya standarisasi data. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.